Hai guys, balik lagi sama aku Briani Aulia. Di video ini aku akan membahas tentang suka duka mahasiswa rantau. Tapi di part ini merupakan part 1 dan aku akan membahas step by step apa-apa aja yang harus dipersiapkan sebelum memutuskan untuk menjadi mahasiswa rantau. Karena persiapan yang matang akan membawa hasil yang maksimal. Daripada penasaran, yuk kita simak sama-sama videonya dan jangan di skip ya. Sekarang kan lagi musim penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi saat kita memutuskan untuk merantau dan untuk jauh dari orang tua, baik itu untuk kerja, kuliah, atau bahkan untuk hal-hal penting lainnya, otomatis kita akan mempertimbangkan sesuatu yang mana sesuatu itu akan berguna saat kita berada di perantauan. Nah, di video ini aku akan membahas untuk mahasiswa dulu, apa aja yang harus dipersiapkan mahasiswa sebelum memutuskan untuk merantau atau menerima perguruan tinggi yang berada di pulau mereka. Maksudnya luar pulau ya. Daripada penasaran, langsung ke yang pertama. Di sini mahasiswa harus mempersiapkan dana. Dana merupakan bagian terpenting dari suatu tujuan, karena kalau misalnya kita tidak ada dana, gimana tujuan itu bisa tercapai? Ya, mungkin ada yang berpikir banyak jalan menuju Roma. Tapi coba berpikir, duit kan sekarang tuh banyak ya, sesuatu kayak kita mau jalan kemana, kalau kita nggak punya duit juga susah gitu kan. Jadi untuk mahasiswa rantau yang harus dipertimbangkan pertama kali itu duit, dananya. Kalau misalnya kalian berpikir saya penerima beasiswa kak, it's okay, mungkin kalian bisa mempergunakan beasiswa itu untuk biaya kuliah kalian, namun biaya hidup kalian gimana? Terus ada lagi yang bilang, kan saya bisa kerja kak. Oke, kerja ya itu pilihan mahasiswa. Kalau misalnya dia benar-benar mendapatkan uang bulanan yang mepet, dia pasti akan kerja. Dan kalau misalnya kalian memilih kota-kota yang udah mendapatkan predikat sebagai kota pelajar, otomatis banyak sekali lowongan pekerjaan freelance yang waktunya itu fleksibel. Bisa saat jam kosong kuliah kalian bisa kerja. Nah, atau pilihan lain, kalian bisa kerja di kampus sebagai asisten dosen, asisten lab. Nah, itu pasti kalian bakal dibayarnya itu sesuai kesepakatan. Jadi kalian nggak bisa minta mau dibayar berapa gitu. Nah, manfaatkanlah sarana yang ada di kampus. Tips dari aku ya, kalau misal buat kalian yang uang bulanannya mepet banget, kalau emang kalian nggak kerja bener-bener ngandalin dari orang tua, itu kalian bisa manfaatin sarana dari kampus. Karena sekarang kuliah daring, dulu juga sebelum kuliah daring sering ya ada tugas itu membutuhkan layanan internet. Nggak semua kos-kosan itu menyediakan fasilitas free wifi. Nah, jadi kalian bisa memanfaatkan sarana dan prasarana kampus seperti perpustakaan. Nah, perpustakaan ini dibuatkan untuk wadah mahasiswa agar bisa mencari informasi pelajaran gitu kan. Apa salahnya kalau kalian coba untuk manfaatin? Yang kedua yaitu cobalah manfaatin layanan internet dari kampus, karena
itu benar-benar bermanfaat sekali. Banyak kok kampus-kampus yang menyediakan layanan free wifi untuk mahasiswanya dengan password dan username kita sendiri yang ngatur. Jadi misal kalau di kampus aku tuh username-nya tuh pakai NIM kita, terus passwordnya itu terserah kita mau ngatur, mau pakai password apapun itu terserah, mau disamain dengan password institusi juga terserah, karena itu kita yang ngatur. Tips yang kedua yaitu kos-kosan. Nah, ini kos-kosan termasuk penting ya, karena kalau misalnya kalian dari kota A terus kalian merantau ke kota B, otomatis kalian butuh tempat tinggal, otomatis kalian butuh yang namanya tempat tinggal sementara gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian milih untuk kos atau kontrak itu terserah kalian. Yang jadi permasalahan di sini kalian harus mempertimbangkan fasilitas, lingkungan, serta produk-produk yang ditawarkan gitu. Misal kayak ada kos-kosan yang satu paket sama laundry dan makan. Nah, mungkin itu bisa jadi pilihan alternatif kalian, karena kalian juga nggak repot-repot mikirin mau makan di mana, menu makanannya apa lagi kayak gitu. Jadi ya mungkin itu bisa jadi pilihan. Dan kos-kosan ini menurut aku termasuk hal penting ya, karena kalau misalnya mahasiswa rantau udah hari libur Sabtu Minggu nggak tahu mau kemana, pasti dia memilih untuk istirahat dan melakukan segala aktivitasnya di kos-kosan, baik itu tidur, makan, belajar, nonton, atau bahkan untuk sekedar santai-santai itu pasti di kos-kosan. Karena kos-kosan itu buat anak rantau sesuatu yang paling nyaman mengganti rumah, karena ya itu fasilitasnya bisa ngadem ya kan, bukan cuma untuk tempat simpan baju doang, tapi kita bisa istirahat juga di kos-kosan itu. Yang ketiga yaitu kalian harus membawa peralatan-peralatan pribadi seperti baju-baju, buku-buku persiapan buat kuliah, dan peralatan-peralatan wajib lainnya seperti alat makan, terus alat-alat mandi, terus alat-alat pertukangan. Nah, menurut sebagian orang alat makan dan alat-alat pertukangan itu gak penting, tapi kadangkala kalian pasti akan membutuhkan itu. Contohnya, biasanya di kos-kosan itu, di tempat-tempat kos, banyak abang-abang mie ayam. Gak semua abang-abang mie ayam itu mau kita pinjem mangkoknya. Biasanya kalau misalnya kita udah pinjem mangkok abang-abang mie ayam, selesai makan kita harus balikin. Nah, anak kos itu terkenal mageran ya. Jadi kalau misalnya udah beli makan, otomatis kalau misalnya dia ada di lantai 2, otomatis malas turun. Jadi untuk mensiasatin itu, kalian harus menyediakan mangkok makan, karena kalian itu nggak mungkin setiap saat minjem dari tetangga atau orang-orang yang jualan. Terus alat-alat pertukangan, misal kalau lemari kalian atau kalian membutuhkan sesuatu untuk dibenerin, kalian bisa langsung eksekusi sendiri, bisa langsung benerin sendiri karena kalian punya alat-alatnya. Nggak usah capek-capek minta tolong sama orang atau sewa orang buat benerinnya, karena anak kos ini kan sifatnya itu mepet ya, semuanya mepet, baik uang, baik tenaga, baik finansial, semuanya mepet. Jadi sebisa mungkin harus diatur. Dan segitu dulu video dari aku, lebih dan kurang aku mohon maaf. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like, share,
comment, and subscribe.